Karena eh, kita fokus pada keluarga, saya pengen tahu dulu menurut sebelum ada keluarga itu kan tentunya ada pernikahan ya Pak ya. Betul. Nah, menurut Bapak pernikahan itu apa sih selain bertemunya dua insan laki-laki dan perempuan? Ya Makna itu yang bisa ya kalau menurut saya pernikahan itu dimulai dengan kesepakatan kesepakatan. antara dua jenis laki perempuan untuk hidup bersama, membangun keluarga bersama. Dan tentu saja kesepakatan itu namanya kesepakatan, jadi tidak ada paksaan, tidak ada apa-apa, tidak ada tipu-tipuan, tidak ada apa-apa ya, kesepakatan yang jujur lah ya. Kemudian saling mencintai ya sudah bisa itu. Kemudian diikat dengan perkawinan yang sah menurut agama dan dicatat ke dalam pada negara. Dengan demikian keluarga terbentuk itu sah menurut agama dan resmi sebagai penduduk negara. Itu kira-kira pernikahan dan keluarga itu. Ya, jadi harus sah secara agama dan sah menurut negara. Jadi kedua hal Betul. ini penting ya. Selain kesepakatan antara dua manusia itu, jadi harus Ya, disepakati juga oleh negara dan agama ya Pak ya. ya sah Ya, menurut agama dan dicatat oleh negara. dicatat oleh negara. Ya, Eh, Ketika sudah menikah, baru mereka dinamakan sebuah keluarga. Nah, menurut Bapak, keluarga ini apakah eh, apakah mereka sudah bisa dinamakan keluarga kalau mereka misalnya belum punya anak atau hanya berlangsung kesepakatan saja antara dua manusia, atau mereka sudah dinamakan keluarga ketika mereka sudah punya anak saja, atau bagaimana? Apakah ada definisi khusus untuk Bapak mengenai arti keluarga? ya kalau menurut saya selain kesepakatan untuk hidup bersama, keduanya juga sepakat untuk mission dan visi dan misi yang akan ditempuh bersama itu. Jadi hidup Oh, ke depan itu apa misinya, apa visinya, itu harus juga sepakat antara keduanya. Di dalam hal ini tentu agama memang sudah menuntun, terutama agama Islam ya, sudah menuntun kepada kita dalam membina ini harus mempunyai satu visi bahwa kita ingin hidup, yakin hidup tidak hanya di dunia tapi di akhirat, jadi ingin hidup yang baik di dunia dan juga nanti hidup di akhirat yang akan datang. Masuk surga dan bebas dari hukuman neraka. Itu sebetulnya misi yang harus disepakati kalau ingin keluarga tersebut menjadi keluarga yang berkembang dan baik di masa depan. jadi kesepakatan itu tidak hanya secara administratif, tetapi visi dan misi juga harus sepakat. Betul, betul. Oke, saya jadi punya, maaf Pak, kalau saya eh, jadi pernikahan terjadi kalau kita sudah sepakat. Eh, Bagaimana kalau misalnya kan di Indonesia juga masih sampai saat ini saya pikir juga masih ada terjadi ketika kesepakatan itu diatur entah oleh orang tua atau oleh keluarga besar. Bagaimana untuk menyatukan kesepakatan itu gitu loh Pak, ketika Betul. ya namanya dijodohkan gitu kan, jadi Ya, bagaimana menurut Bapak hal seperti itu? ya, kesepakatan terutama misi dan visi Ya, itu tidak tidak harus dari awal sudah seperti bulat seperti begitu. oh Bisa tidak juga harus. sambil berproses itu bisa. Tetapi sama kedua-duanya harus mempunyai latar belakang dan keinginan yang sama.
Bagi kita membangun keluarga ini bukan hanya untuk di dunia saja, tapi juga sampai di akhirat nanti. Kita ingin hidup yang baik, yang kita bentuk ini keluarga yang di dunia baik, di akhirat baik. Karena itu dalam agama Islam diajarkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta keselamatan dunia dan akhirat. Ya, dan dibebaskan dari siksa neraka. Itu yang apa namanya misi yang seharusnya dibangun oleh sebuah keluarga. Visi yang harus dibangun oleh sebuah keluarga. Itu bisa dibentuk dalam proses waktu kita sudah mulai berkumpul juga bisa. Artinya tidak hanya dari awal harus dari nol semuanya sudah begitu, itu bisa saja sambil berjalan bisa. Tapi mempunyai misi yang kira-kira begitulah, setuju akan begitu nanti. Kita inginkan adalah begitu, gitu loh. Itu harus disepakati. Pengaruh dari luar tentu bisa diatur oleh rumah tangga, diatur oleh keluarga, diatur oleh macam-macam, itu dimungkinkan saja. Tapi tetap saja kembali kepada yang bersangkutan. Harus sepakat secara sukarela dan sepakat mengembangkan bersama dengan visi dan misi yang tadi saya sebutkan. Ya, jadi sepakat untuk berkembang secara bersama-sama ya Pak ya. Dinamis, untuk membangun visi dan misi itu ya. Ya. Oke. Nah, ketika mereka sudah sepakat untuk membangun visi dan misi dari sebuah keluarga itu yang baik di dunia, baik di akhirat, dan tujuan goalnya adalah untuk masuk ke dalam surga dan terbebas dari neraka, tentunya bukan hanya untuk pribadi mereka sebagai istri atau suami ya kan Pak? Ya. Juga sebagai ketika mereka sudah punya keturunan, pastinya itu visi dan misi itu harus di-share kepada keturunan mereka ya Pak. Seluruh anggota keluarga. Nah, bagaimana menurut Bapak peran kalau ketika mereka sudah menjadi orang tua, Pak? Bagaimana peran mereka di dalam keluarga ketika mereka sudah sepakat dalam visi dan misi itu? Ya, sebetulnya dengan kata lain, kita bisa menggunakan pedoman-pedoman yang kita pelajari dari agama maupun dari berbagai teori sosial yang baik, psikologi yang baik, bahwa anak itu adalah memang harus dicintai, tapi juga harus dibina, harus dikembangkan dalam suasana yang kondusif untuk menyepakati misi dan misi yang didukung dan akhirnya mendukung bersama juga anak-anaknya itu. Dalam situasi yang kondusif ya Pak? Ya. Saya jadi ingat ingat mungkin pasti Bapak pernah bacakan yang ditulis oleh Khalil Gibran bahwa yang membentuk lingkungan anak itu adalah kita orang tuanya. Jadi ini keren banget. Saya ini langsung saya catat Pak. Anak itu harus dicintai, harus dibina, harus dikembangkan dalam situasi yang kondusif. Mungkin Bapak bisa mengelaborate lagi situasi yang kondusif ini yang seperti apa? Ketika kita membina sebuah keluarga sebagai orang tua ini, peran kita nih menciptakan situasi kondusif seperti apa? Ya, pertama tentu setiap anak diberikan kesempatan memperoleh hak-haknya penuh. Hak untuk tumbuh, hak untuk makanan yang baik, hak untuk pendidikan yang layak, hak untuk dicintai, itu harus mendapatkan kesempatan yang sama semuanya. Harus mendapatkan itu. Itu yang disebut perlindungan anak itu. Nah, jadi anak itu bisa berkembang secara maksimal dan optimal. Karena memang hak-haknya dipenuhi. Makanannya dipenuhi, pendidikannya dipenuhi, kebutuhan-kebutuhan yang lainnya dipenuhi. Kemudian yang kedua, yang lebih penting lagi adalah orang tua harus memberikan contoh dalam kehidupannya sehari-hari. Bahwa dia mempraktekkan apa yang diteorikan tadi. Bahwa memang kita menginginkan
kehidupan yang baik di dunia, dan kita tidak hanya itu, kita ingin nanti juga di akhirat juga baik. Karena itu sebagai orang yang beragama, tentu praktek beribadah, praktek beragama itu dipraktekkan dengan diteladani oleh kedua orang tuanya. Oke, hak anak dipenuhi. Terus yang paling penting adalah contoh yang diberikan oleh orang tua. Jadi itu yang bisa menciptakan situasi yang kondusif dalam pendidikan anak ya, Pak. Ya, betul. Kira-kira begitulah. Ya. Nah, tadi saya melihat bahwa ketika Bapak mengatakan mengenai peran orang tua dalam dalam sebuah keluarga ini harus ya kita bisa mempelajari dari pedoman-pedoman agama, kemudian teori-teori sosial yang baik. Berarti sebagai orang tua ini kita harus berilmu ya Pak ya. Oh iya. Nggak bisa ya, harus terus berproses, harus terus belajar. Ya. Betul. Jadi tidak bisa let it flow gitu aja gitu ya Pak dalam sebuah keluarga kan. Ya, makanya itu pertama tadi punya misi dan visi itu membuat kita tidak flow asal flow aja. Karena kita punya visi dan misi, sehingga kita flow-nya harus cocok dengan visi misi kita itu. Di luar itu harus kita tolak. Di luar visi dan misi itu kita harus tolak. Ya. Oke. Nah, ketika sebuah keluarga sudah berjalan, berproses, mereka sudah nyaman dengan visi dan misi mereka, dan anak-anak sudah berkembang dengan baik, sehingga sudah mencapai usia atau tahap dewasa, sehingga bisa membedakan mana surga, mana neraka, gitu Pak ya. Tentunya proses keluarga ini terus akan berjalan kan Pak? Betul. Jadi kita kan harus mengerti juga ketika kita sudah menjadi posisi sebagai seorang anak dan sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk, itu apa peran anak di dalam terus berproses dalam keluarga yang kondusif ini Pak? Tadi kita bicara mengenai peran orang tua, sekarang peran anak ya, bagaimana? Karena itu dinamika di dalam keluarga itu mempengaruhi, jadi tata kelola keluarganya mempengaruhi. Jadi pertama, keluarga itu harus berdinamika, komunikasi antar anggota keluarga itu harus terbuka terus dan aktif terus gitu ya. Jangan sampai buntu. Jadi harus komunikasi antara bapak anak, bapak ibu, anak bapak anak ibu. Itu semua komunikasi. Kalau ada masalah macet harus dipikirkan bagaimana memecahkannya. Itu dari waktu ke waktu terus menerus. Jadi tetap dijaga komunikasi antar anggota selalu terbuka, efektif, dan selalu konstruktif lah. Itu satu. Yang kedua, tadi saya sudah tidak teladan. Dan ini yang tidak kalah penting adalah bahwa tolong menolong ataupun saling mendukung atau dengan kata lain saling memberdayakan itu proses harus berlangsung oleh semua pihak secara aktif. Suami memberdayakan istri memberdayakan anak, anak memberdayakan orang tua memberdayakan anak. Itu suasana memberdayakan empowering itu sangat penting. Jadi semangat empowering itu harus ada pada semua pihak. Itu ditumbuhkan dan dicontohkan. Kira-kira begitu. Ditumbuhkan dan dicontohkan ya Pak ya. Jadi tetap sesama, kalau bisa saya ambil ini benar nggak Pak? Sebagai tidak hanya orang tua, sebagai anak, kita juga harus terlibat dalam semua proses keluarga itu ya, berkomunikasi, terus empowering, supaya proses berjalannya keluarga itu terus baik, begitu ya Pak? Ya betul. Itu terus-menerus berjalan, empowering maupun komunikasi itu. Dan yang tambahan lagi yang harus ditambahkan adalah
memang tidak boleh ada diskriminasi seks. Tidak boleh Artinya ada anak laki dibedakan anak perempuan dibedakan anak laki-laki dalam artinya kesempatan dan kemungkinan berkembangnya itu harus diberi kesempatan yang sama lah gitu. Jadi harus adil dalam hal ini, kan itulah yang sekarang disebut kesetaraan dan keadilan gender gitu, kira-kira kesetaraan begitu. gender ya. Nah, dalam berproses ini pasti tidak dapat dihindari terjadinya konflik kan, Pak? Ya. Di dalam keluarga karena masing-masing tumbuh dengan karakternya. Bagaimana sih ketika sebuah keluarga itu harus menghadapi sebuah konflik? Apa yang pertama harus dilakukan oleh orang tua, oleh anak? Ini apa yang harus dilakukan, Pak? Ya, nomor satu tadi komunikasi itu harus terbuka, harus terus terbuka dan aktif. Jangan sampai kalau ada masalah kemudian mengganjel, nggak ngomong-ngomong misalnya, nggak dibahas itu jangan. Malah dibahas sebetulnya kalau ada masalah. Kalau yang ganjel antara hubungan itu harus dibahas dan dicarikan penyelesaian bersama. Kemudian yang kedua, kita harus adil, tadi adilan gender tadi harus adil. Kita harus semangat memberdayakan. Jadi isinya memberdayakan. Jangan mendominasi, tapi memberdayakan. Kalau ada yang lemah, ya harus dibantu supaya menjadi kuat. Jangan malah diinjek-injek, gitu kira-kira begitu ya. Jadi dengan demikian, yang terakhir tentu saja sebagai orang beragama, ya akhirnya kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada masalah-masalah yang betul-betul di luar kemampuan kita untuk mengatasinya, ya apa boleh buat. Kita harus berdoa, minta pertolongan kepada Allah, kembali kepada jalan menurut ajaran agama kita. Karena itulah berdoa, praktek beribadah, praktek berdoa itu juga sangat penting dalam keluarga itu. Jadi dari awal kita bicara mengenai visi dan misi, terus mengenai konflik yang ketika bisa dihadapi oleh sebuah keluarga, lagi-lagi kita kembali kepada agama ya Pak. Ya, agama merupakan bagian yang tidak mutlak, kebutuhan mutlak. Mutlak berarti ya Pak ya, dibuat berarti sebuah apa kita bisa katakan agama adalah fondasi atau bagaimana Pak? Ketika kita mengatakan bahwa agama adalah mutlak dalam sebuah keluarga. Ya, mutlak dalam arti kata pertama tentu sesuai dengan tauhid ya kita ya, bahwa semua itu akhirnya kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semua keputusan itu ada pada kita yakin, kita rukun iman lah. Kita iman pada Tuhan, kita iman ada malaikat, kita iman ada nabi, kita iman ada kitab suci, kita iman kepada hari akhir, dan itu semua harus, jadi akidahnya itu harus mantap semuanya. Kita pelihara terus itu. Jadi kita mau tidak mau, modern atau tidak modern, berpendidikan atau tidak pendidikan, tetap agama itu mutlak ya Pak dalam membangun mutlak dalam sebuah keluarga. Karena ya saya kadang-kadang suka miris melihat apa perkembangan terutama yang terjadi dalam generasi yang sekarang ini ketika mereka quote unquote seperti tidak atau kurang peduli terhadap pentingnya agama dalam kehidupan gitu. Mungkin Bapak bisa memberikan sebuah saran atau nasihat bagaimana kita menghadapi situasi yang seperti ini gitu. Ketika mereka sudah di bangku kuliah, ketika mereka sudah bekerja, mereka bisa terekspos dengan berbagai informasi sehingga bisa menggoyahkan pemikiran mereka tentang posisi agama dalam kehidupan. Bagaimana ini, Pak? Ya, memang kehidupan makin berat, makin sulit ya ke depan. Tapi saya kira ini terpulang kepada kembali lagi apa keluarga tersebut masih ingat misi dan visinya apa enggak.
Karena ingat visi misi, kita sepakati bersama, mari kita berusaha sebaik-baiknya, sebagai kehidupan kita baik dan sebagainya. Nah, di dalam hal soal agama ini, karena ada 3 prinsip dalam agama Islam itu yang harus kita tahu. Iman, Islam, akhlak. Itu harus kita coba untuk improve dari waktu ke waktu kepada kita. Iman dalam arti kata tadi, akidahnya, Islam dan praktek ibadahnya, akhlak dalam arti budi pekertinya. Itu semua harus kita kembangkan bertahap bersama-sama dalam semangat memberdayakan, dengan semangat kasih sayang, dan dalam semangat komunikasi yang selalu terbuka. Oke. Jadi tetap kita kembali ke akidah kita, kembali kepada visi dan misi kita ya Pak ya, dalam menghadapi situasi yang sangat luar biasa saat ini. Ya. Kembali kepada visi misi kita yang sebagai Muslim, kembali kepada akidah kita, iman, Islam, dan akhlak dalam mengemban atau berproses dalam berkeluarga. Oke, mungkin Bapak bisa lebih mengelaborate lagi, selain agama, fondasi apa sih Pak yang diperlukan dalam berproses visi misi dalam keluarga ini? Fondasi keluarga kita yang harus kita miliki itu apa? Ya, tentu saja fondasi umum sebagai manusia sebetulnya bahwa kita itu diperintahkan oleh Allah sebagai makhluk Tuhan itu untuk pertama tentu tujuan hidup kita itu adalah beribadah kepada Allah. Itu harus tetap kita sadari terus, itu bagian dari part daripada mission tadi itu kan itu ibadah. Yang kedua, kita itu manusia itu adalah khalifah di bumi. Jadi kita harus bisa mempunyai kemampuan dan keinginan untuk memperbaiki keadaan lingkungan maupun keadaan semua pihak dalam kehidupan kita ini. Karena kita adalah khalifah, ingin membuat semua teratur dan beres, dan itu harus semangat begitu, harus ada, memperbaiki terus menerus. Kemudian yang ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar. Kita selalu menyuruh orang untuk berbuat baik dan melarang kita untuk berbuat yang baik. Wah, padat. Hebat banget nih Om, kalau fondasi ini bisa kita lakukan atau kita miliki dalam sebuah keluarga. Kalau kita bicarakan terasa berat ya Om. Tapi ketika saya ingat tadi di awal pembicaraan, itu rasanya saya pribadi merasa lega ketika Bapak mengatakan nggak harus semuanya dimiliki dari awal, tapi kita berproses. Itu lesson learned banget buat saya pribadi. Dan saya harap kalau siapapun yang akan membaca mengenai pemikiran yang sudah disampaikan tadi itu bisa belajar banyak, bahwa semuanya ini bukan hal yang sulit tapi doable, bisa dilakukan dalam berproses. Betul. Itulah yang akhirnya saya pada akhir-akhir ini membuat inisiatif Samara, itu antara lain itu. Bagaimana mengembangkan, sebab Samara menurut saya adalah salah satu cara membina keluarga untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan tadi. Karena Samara itu kan sakinah. Kita ingin keluarga yang damai, yang rukun, mawaddah. Kita ingin keluarga yang bersemangat, yang peduli, dan rahmah. Kita ingin saling kasih mengasihi, tidak ada rasa benci, tidak ada apa. Kita ingin kasih mengasihi semua pihak. Nah, dengan begitu, maka kalau keluarga itu menganut strategi Samara, itu otomatis itu lebih gampang semuanya tadi.
Om bisa cerita nggak tentang apa namanya itu tentang sedikit tentang Samara. Ya, Kira apa sih karena dalam membangun sebuah bangsa ini titik tolak kayaknya nih kan, bukan kayaknya, ya. pastinya kan sebuah keluarga adalah yang pertama yang harus kita bangun. Bisa cerita sedikit Pak mengenai Samara Ya, Initiative karena ini? bagaimanapun juga keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. Kalau keluarga beres, saya kira bangsa ini, masyarakat ini, bangsa ini akan beres juga gitu loh. Jadi mulailah dari keluarga. Dan keluarga yang baik adalah keluarga yang bahagia, sejahtera. Dan kalau kita mengerti bahagia sejahtera itu, jangan hanya melihat di dunia saja. Bahagia itu lebih baik jauh, jauh ke depan sampai pada zaman akhirat nanti, karena manusia itu memang di dunia hanya mampir saja kan. Dalam agama dikenalkan kehidupan di dunia itu hanya bentar, dan hanya mampir saja, karena kehidupan yang paling kekal adalah nanti di akhirat nanti. Nah, itu kalau itu disetujui, maka bagaimana misinya? Misinya tadi saya sudah sebutkan. Salah satu strateginya adalah Samara ini. Kalau kita ingin mencapai mission tadi, keluarga kita harus sakinah, mawaddah, warahmah, rukun dan damai. Keluarga kita harus peduli, keluarga kita harus bersemangat, keluarga kita harus saling kasih mengasihi. Nah, itu strateginya mencapai tadi. Baik. Aduh, saya belajar banyak banget nih. Sharingnya luar Ya, ini biasa. pengalaman hidup aja. Saya share pengalaman hidup saja. Pengalaman hidup yang luar biasa itu yang wajib di sharing dengan generasi-generasi yang muda yang masih harus banyak belajar ini, Pak. Saya merasa sangat mendapat kesempatan yang luar biasa bisa ngobrol langsung dengan Bapak hari ini gitu. Ada yang perlu disampaikan lagi nggak? Nasihat apa sih ketika kita bicara masalah keluarga ini? Apa sih prioritasnya yang paling penting tuh dalam keluarga? Apakah anak? Apakah perekonomian keluarga? Apakah pendidikan keluarga? Atau yang bagaimana? Yang prioritas utama ini apa sih sebenarnya, Pak? Sehingga kita bisa mencapai Samara. Ya, kalau dari kita bilang prioritas, sebetulnya ya sulit juga membuat graduasi yang mana yang lebih penting, tapi semuanya penting sebetulnya itu semua. Yang Anda sebutkan seperti pendidikan sangat penting, apalagi tadi semuanya lah itu tadi penting yang dikatakan tadi. Karena itu di dalam Samara kita juga ingin memfasilitasi keluarga-keluarga di Indonesia untuk mencapai hal-hal yang barangkali bisa menjadi bagian untuk proses menjadi keluarga yang Samara itu. Karena nanti kita ingin menyediakan kesempatan kepada masyarakat untuk belajar mendalami agama secara lebih baik, secara lebih tepat, juga mendorong masyarakat, anggota masyarakat untuk mencapai pendidikan yang sebanyak mungkin, setinggi mungkin, karena memang kita ingin jangan sampai meninggalkan generasi penerus yang lebih lemah. Itu prinsip agama kan itu. Jangan meninggalkan keturunan yang lemah. Nah, keturunannya harus jangan lemah. Baik lemah dalam bidang akidahnya, lemah dalam bidang ekonominya, lemah dalam fisiknya. Itu kalau bisa jangan ditunggalkan. Jadi karena itu kita berusaha keras. Karena itulah maka kita mendorong berkeluarga berencana misalnya. Itu tidak lain tidak bukan adalah bagaimana agar
bayi-bayi yang lahir tidak banyak yang mati lah gitu kira-kira gitu ya. Itu maka keluarga harus direncanakan dengan baik. Keluarga harus dibina dengan baik secara fisik supaya menjadi keluarga yang baik, yang kuat, yang sehat. Kemudian kita juga ingin bukan hanya itu saja, tetapi keadilan gender itu terbangun. Saya melihat pada waktu tahun 90-an itu, misalnya kematian ibu di Indonesia itu tinggi. Itu disebabkan oleh apa? Memang banyak faktor, tapi ada faktor yang dilupakan pada waktu itu adalah pentingnya keadilan gender. Karena wanita, ibu-ibu begitu lemahnya dalam posisinya, sehingga tidak bisa mengatasi masalahnya dengan cara lebih optimal. Gitu. Kalau itu diperbaiki, maka insya Allah itu angka kematian ibu juga akan turun. Dan itu secara betul. Karena memang kemudian akhirnya kita temukan bahwa kematian ibu yang tinggi itu karena 3 terlambat. 3 terlambat itu adalah 1 terlambat mengambil keputusan. Sebetulnya sudah harus ke rumah sakit ini, tapi tidak bisa mengambil keputusan. Karena perempuan ini tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Tidak ada dananya, tidak ada keberaniannya, tidak ada dan sebagainya lah. Jadi ini perlu diperbaiki. Karena itu keadilan gender itu menjadi penting, di situ letaknya. Sehingga dengan demikian keterlambatan itu tidak perlu terjadi kalau sebetulnya si perempuan ini memperoleh kesempatan dan yang semadai, yang sama, yang paling tidak ya setara lah. Sehingga dengan demikian dia bisa mengambil keputusan dengan baik. Wah, saya ini perlu rumah sakit ini. Saya sudah rasa begini. Kalau ada tidak keadilan maka ya tapi suami saya belum mengizinkan atau siapa lagi saya tidak punya uangnya dan sebagainya. Ya akhirnya membatasi semua ya 3 terlambat ini kalau kita bisa kecilkan. Nah, terutama keterlambatan yang pertama tadi mengambil keputusan itu kalau itu diatasi dengan baik, insya Allah angka kematian ibu menurun. Dan ternyata betul. Nah itu karena itu saya waktu itu mengembangkan gerakan sayang ibu. Yang lain tidak bukan adalah mengembangkan kepedulian kita kepada ibu-ibu. Karena saya melihat itu kurang banyak lah, kurang tinggi kepedulian kita. Ya, 3 terlambat tadi apa tadi Pak? Ketiga terlambat tadi? Sorry, tadi mengambil keputusan, kemudian keterlambatan mencapai fasilitas pelayanan, kemudian keterlambatan memperoleh pertolongannya sendiri. Mencari pertolongan itu ya maka itu perlu ada ambulan yang gratis, perlu ada itu supaya kalau ternyata terasa misalnya itu bisa pergi ke fasilitas itu dengan cara lebih mudah. Jadi harus diperbaiki. Nah, kemudian juga dalam hal mengambil perhatian dari tenaga medis, memberikan prioritas kepada ibu-ibu yang sedang bersalin begini, harus diberikan perhatian. Jadi ketika terlambat itu diatasi, otomatis akan turun angka kematian ibu. Dan ternyata betul, angka kematian ibu itu menurun dengan perhatian yang 3 terlambatnya itu menjadi berkurang. Kira-kira begitulah. Kira-kira. Baik, Pak. Kalau mau di ini terus mau apa enak bisa banyak banget yang perlu saya gali. Saya bisa berjam-jam nanti ngobrol. Yang saya kagumi satu lagi nih, Bapak sangat alhamdulillah sehat sekali ya. Ya alhamdulillah ya ada penyakit ada. Saya punya diabetes sejak usia 60 saya punya diabetes. Sekarang umur 80 jadi 20 tahun saya punya diabetes. Tapi terkontrol artinya terkendalikan ya, Pak. Ya, betul. Kemudian yang kedua saya pernah pasang kateter jantung. Enggak sama sudah tertolong. Jadi demikian ya penyakit sih banyak juga. Ya teman tua yang punya penyakit tapi
alhamdulillah dengan keteraturan dan penjagaan yang baik, dan terutama dengan doa kita kepada Allah SWT, itu bisa teranugerahai dengan baik, dan demikian sampai sekarang masih diberi kesempatan untuk bisa berbincang-bincang dengan Anda pada usia yang 80 tahun dalam keadaan yang masih baik lah, yang sampai ya sudah tua juga, cuma tidak sampai harus membutuhkan pertolongan untuk hidup sehari-hari. Ya, secara fisik dan ini apa namanya pemikiran masih sangat luar biasa. Itu bukan sebuah persiapan yang dilakukan mendadak. Pasti dari sejak muda, Tata dan keluarga Om sudah terbukti luar biasa. Pastinya. Ya, alhamdulillah saya mempunyai kesempatan diberi kesempatan yang baik. Ini kayaknya nge-lag ya? Iya, mulai nge-lag. Nge-lag nih kayaknya, Mi. Oke. Putus-putus yang terakhir, pembicaraan terakhir nggak bisa dengar gue. Yang terakhir yang mana nih? Yang pembicaraan mengenai apa namanya kesehatan. Iya. Oke. Iya, saya juga punya banyak penyakit juga sebetulnya berbareng dengan usia, tapi alhamdulillahnya dapat terkontrol dengan baik. Contohnya penyakit gula. Saya menerima menjadi penyakit gula itu sejak umur 60. Jadi 20 tahun yang lalu saya menerima penyakit gula. Dirawat di rumah sakit Pertamina dan sebagainya. Sudah hampir, pokoknya sudah tinggi lah. Sampai 400 gula saya waktu itu. Tapi alhamdulillah dengan pengobatan yang baik dan pengobatan yang tepat dan disiplin saya untuk menjaga kesehatan itu dapat terkontrol dengan secara baik sampai sekarang, sehingga saya hanya memerlukan obat oral saja untuk diabetes saya itu, tidak sampai suntik, sampai cuma oral saja sudah cukup. Pokoknya prinsipnya adalah ada exercise sehari 30 menit, kemudian makan gula betul-betul dihindari ataupun dikurangi secara bermakna, kemudian banyak vitamin, dan yang paling penting juga tidurnya cukup. Itu ternyata bisa mengontrol diabetes saya dengan secara baik, termasuk jantung saya yang pernah tersumbat atau pernah pembentukan bukan operasi sebenarnya, pasang ring, bukan saluran darah dalam jantung itu juga antara lain karena dengan pengobatan biasa, kemudian dengan dari cara hidup yang baik, yang tadi saya contohkan adalah makan secukupnya, tapi dengan minum yang seimbang, vitaminnya, kalorinya, proteinnya, itu seimbang semuanya. Kemudian exercise, jangan lupa setiap hari setengah jam minimal, kemudian tidur yang cukup, sudah dikurangi, hingga dengan demikian kita bisa dengan secara lebih baik mengatasi masalah-masalah itu. Begitu kira-kira. Mudah-mudahan masih bisa terus sampai tidak tahu nanti sampai kapan. Amin. Iya. Ini apa namanya? Kalau melihat seperti ini bukan tidak apa namanya? Kesehatan itu adalah salah satu yang terpenting juga yang harus diperhatikan dalam keluarga, kan ya Pak ya? Oh iya, iya betul. Ya, walaupun ya sakit adalah nikmat, apa namanya, tetapi saya melihat kalau salah satu anggota keluarga yang sakit pasti akan mengganggu. Ya, memang keluarga berdinamika, cuman pastinya keluarga terganggu dalam hal itu ya. Ya betul. Ya. Salah satu nikmat Allah yang besar adalah kesehatan, selain iman dan Islam. Karena dengan sehat kita bisa mengerjakan berbagai tugas kemanusiaan
bagi tugas itu dengan secara tidak terganggu. Beribadah bisa teratur, pergi ke masjid bisa, ikut pengajian bisa, nonton bioskop juga bisa, dengan gitu kan. Jadi dengan kesehatan itu, kita lebih bisa dengan leluasa melakukan amalan-amalan yang memang diperlukan untuk kehidupan kita. Oke, yang apa namanya? Ada ini saya pengen tahu aja nih Om. Kita kan tadi sudah bicara banyak mengenai apa ketika dari awal keluarga terbentuk, ketika keluarga harus punya kesepakatan dalam berproses. Nah, ketika sudah menuju tahap dewasa, nah apa yang bisa menjadi tolok ukur atau kita bisa mengatakan bahwa itu keluarga berhasil atau itu keluarga bahagia? Apa yang kira-kira bisa menjadi tolok ukur sehingga kita bisa mengatakan seperti itu? Paling nggak untuk diri kita sendiri, bagaimana begitu Pak? Ya, kembali kepada tadi, kalau kita konsisten dengan mission kita, visi dan misi kita tadi, maka selama itu sejalan dengan visi dan misi, ya itu berarti kita baik. Kita bisa bahagia, kita bisa berfungsi dengan optimal. Karena memang apa yang kita hadapkan ternyata membawa kita kepada pencapaian visi yang semakin dekat. Artinya kita kebahagiaan itu kan kembali kepada hati juga. Kalau hati kita tidak merasa bahagia terus, ya merasa bahagia. Tapi kalau merasa bahagia, tapi kalau kita harus tahu ukurannya, harus objektif. Apakah betul kita itu makin bahagia atau tidak? Antara lain ditolak ukur, apakah kita semakin kondusif untuk mencapai misi kita atau tidak. Kalau semakin mencapai ya bagus, kalau enggak ya kita prihatin. Jadi apa pencapaian atau tolok ukur itu adalah kembali lagi kepada hati ya Pak ya? Hati kita yang bicara. Betul. Ini ya. Oke, I made it gitu ya Pak ya. I'm happy. Ya, ya, betul. Setuju. Betul. Setuju. Kembali ke hati. Ya. Ya. Alhamdulillah saya banyak mendapatkan pelajaran, banyak mendapatkan inspirasi dari pembicaraan kita ini. Dan saya berharap, saya berdoa semoga Bapak tetap dan Ibu tetap sehat, tetap Amin. Dalam membangun keluarga Indonesia dan tetap menjadi sumber inspirasi bagi anak, cucu, dan keluarga di Indonesia tentunya. Mungkin kalau ada yang mau disampaikan lagi, saya bersedia untuk mendengarkan. Ya. Terima kasih juga atas kesempatan untuk bisa berbicara dengan Anda dan saling tukar-menukar pikiran, tukar-menukar informasi, dan saya kira ini juga penting juga buat saya sebagai masukan masalah-masalah yang kita hadapi oleh dunia real di luar saya itu apa saja sebetulnya. Nah ini sekarang dari bicara dengan Anda, saya tahu tentang keluarga-keluarga yang mungkin menghadapi masalah yang memerlukan perhatian kita bersama untuk kita atasi. Tapi memang resep saya hanya dengar saja itu. Misi kita apa? Kita harus sepakat dari awal itu misi kita apa. Kalau misi kita itu ya udah itu yang paling jadi ukuran. Terus selama itu mendukung ke arah pencapaian misi, itu positif buat kita. Tapi menjauhkan kita dari itu, ya udah itu jangan dilakukan. Kira-kira begitu. Pokoknya stay on track goalnya visi misi itu ya. Terima kasih ya.